Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semua anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan minta tolong yang memimpin doa. Tolong dipimpin. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Luar biasa hari ini ya, sudah dibantu untuk memimpin doa. Dari daftar absen yang Bapak lihat, hari ini siapa yang nggak hadir? Habib, Pak. Habib ya, Habib. Alasannya apa? Sakit. Baik, terima kasih ya. Nah, anak-anak semuanya ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang elastisitas ya. Yo, ada yang tahu apa itu elastis? Ya, ada yang tahu? Yo, siapa yang tahu apa itu elastis? Atau benda elastis itu apa? Ada yang tahu? Yo, tunjuk tangan yang bisa jawab. Yo, silakan. Ada? Oke, silakan. Benda yang kalau dikasih gaya balik lagi ke asalnya. Benda kalau dikasih gaya dilepas kembali lagi ke asalnya. Baik, terima kasih jawabannya betul sekali ya, tepuk tangan ya. Ada yang bisa memberikan contoh dari benda elastis? Ayo, contoh dari benda elastis ada yang tahu? Ya, silakan. Contohnya, pegas, ada lagi? Karet. Oke, betul ya, hebat, luar biasa ya. Tepuk tangan lagi ya. Nah, tadi teman kita sudah menjelaskan contoh dari benda elastis yaitu adalah pegas ya. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum ya untuk mencari besarnya konsata pegas ya. Di depan Bapak ini Bapak sudah membuat alat ya sederhana untuk dilakukan praktikum ya. Di sini ada alat-alat, ada pegas, kemudian di sini ada penggaris ya. Kemudian sudah Bapak siapkan ini ada beberapa beban. Oke, nah silakan dikeluarkan LKPD-nya masing-masing ya, setiap anak, setiap kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, masing-masing dikeluarkan LKPD-nya. Di situ sudah ada langkah-langkah untuk pelaksanaan praktikum. Yuk silakan dibuka, diisi kelompoknya ya, anggotanya diisi. Diisi anggotanya, ketuanya siapa, kemudian jangan lupa untuk mengisi langkah-langkah yang ada di LKPD. Sudah semua ya, sudah disiapkan. Silakan dibuka LKPD-nya. Ya, dibuka LKPD-nya ya, dibuka LKPD-nya. Kita akan melakukan ya kegiatan praktikum. Perhatikan ya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan tabel ya, ada tabel. Di mana tabel ini berisi massa satuannya dalam kilogram, kemudian gaya dalam newton, dan delta X dalam meter. Nah, di sini untuk massa sudah ada massanya masing-masing. Tugas setiap kelompok adalah melakukan praktikum ya dengan menggunakan ini, alat ini. Kemudian massa yang pertama ini ya, massa yang pertama ini 0,015 itu digantung ke sini ya, digantung. Nah, setelah digantung ya, kemudian sebelum digantung anak-anak harus mengukur nih panjang dari pegas ya. Setelah ditentukan panjang mula-mula pegas, kemudian digantung. Nah, setelah digantung, maka pegasnya akan merenggang. Nah, besarnya renggangan atau panjang dari pegas itu nanti dimasukkan ke dalam tabel. Paham ya? Nanti ya. Nah, dan seterusnya dilakukan sampai dari nomor 1 sampai nomor 5. Diurutkan. Dilakukan secara urut, kemudian hasilnya silakan disajikan ke dalam tabel yang sudah disiapkan di LKPD. Paham ya? Ada pertanyaan? Coba suaranya tolong dikecilin ya. Perhatikan di sini ya. Oke, kelompok 3 ya. Ya. Nah, Pak, yang ini bagaimana untuk pengisian untuk ini tabel F-nya? Nah, kita tahu untuk mengisi tabel F ini kita dapat menggunakan rumusan ini.
ya, dari hukum Newton ya, hukum Newton kita tahu kemarin sudah kita pelajari bahwa besarnya F itu sama dengan massa dikali gravitasinya. Nah, massa di sini adalah ini yang sudah kita tulis. Massa 1, massa 2, massa 3, dan massa 4 sampai massa 5. Bisa ngikutin ya, paham ya? Oke. Nah, kemudian dimasukkan G-nya 10, nanti dapat hasilnya di sini ditulis. Dan seterusnya sampai ke bawah diisi tabelnya. Bisa ngikutin? Oke. Nah, untuk delta X-nya itu dari hasil praktikum. Teknisnya adalah nanti tiap kelompok diawali dari kelompok 1 dulu, nanti maju ke depan kelompoknya untuk melakukan praktikum. Kemudian kalau sudah selesai, baru kelompok 2 maju ke depan. Kalau sudah selesai, giliran kelompok 3 nanti maju ke depan lagi. Begitu teknisnya ya. Oke, sebelum kita mulai ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, nah selanjutnya adalah dari AKPD anak-anak silakan dilihat setelah tabel ini jadi, di situ sudah ada lembar untuk membuat grafik. Ya, setelah tabel ini jadi, langkah selanjutnya adalah membuat grafik, ya, dengan menggunakan kertas milimeter blok. Kemarin Bapak sudah menyampaikan untuk tiap anak untuk membawa masing-masing 1 lembar milimeter blok. Sudah bawa semua ya? Oke, alhamdulillah nanti digunakan untuk membuat grafik, ya, untuk membuat grafik di sini. Ini mohon maaf ini spidolnya agak kurang jelas, ya. Nanti di grafiknya untuk yang ke atas adalah grafik delta X-nya, kemudian yang ini adalah grafik X-nya. Ya, nanti ini masing-masing ada skalanya. Mohon maaf ya, grafiknya ini ada perubahan. Ini yang atas sumbu Y-nya adalah F, yang ini adalah delta X. Oke, paham ya? Ya. Nah, silakan untuk kelompok 1 siap-siap ya, maju ke depan ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 tolong diisi dulu data-data yang belum diisi ya pada lembar APD. Oke? Ada pertanyaan? Enggak ada? Silakan kelompok 1 masuk ke depan ya untuk melakukan praktikum. Berdua aja Pak. Semuanya. Silakan. Ditulis ya, datanya ditulis ya.
Hati-hati dalam membaca skalanya, hati-hati dalam membaca skalanya harus pas. Goyang-goyang ya, jangan goyang-goyang. Kalau misalnya bebannya masih goyang-goyang, ditahan dulu supaya tidak geser ya. Biar tenang baru dibaca. Hati-hati ya sudut pembacaan ya, hati-hati pada saat pembacaan sudutnya diperhatikan. Jadi teman-teman kalau misalnya anak-anak membaca itu sudut mata kita dengan skalanya harus tegak lurus ya, harus tegak lurus. Kalau misalnya teman kita membacanya beda, tidak tegak lurus, hasilnya berbeda ya. Jadi harus tegak lurus dengan mata dengan skala yang akan dibaca. Itu yang perlu diperhatikan ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi ditahan dulu biar nggak goyang. Nah. Sudah semua? Oke. Baik, terima kasih ya kelompok 1 ya, luar biasa, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Kelompok 2 selanjutnya silakan maju ke depan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Diukur dulu yang Ini panjang pola dari kamu ada di sini. Untuk kelompok 1 silakan diolah ya caranya ya, dibuat grafik. Grafiknya buatnya individu tiap anak ya. Sudah bicara? Nah, sini.
Nggak lurus ya. Hati-hati dalam pembacaan ya, hati-hati. Sudah selesai? Oke. Baik, terima kasih ya kelompok 2 sudah selesai melakukan praktikum ya. Terima kasih terus buat kelompok 2 ya. Luar biasa sekali ya. Oke, selanjutnya minta tolong kelompok 3 ya. Untuk maju ke depan ya. Silakan kelompok 3. Panjang mula-mulanya ini, LKPD-nya dibaca ya, panjang mula-mula. Berarti maksudnya saya sampaikan berarti 8,5 Kelompok 2 silakan diolah ya. Dari data yang tadi sudah didapat di LKPD ini diolah lagi ke dalam tabel selanjutnya. Ya, delta X-nya, N-nya dicari, delta X-nya, kemudian kalau sudah selesai datanya, tabelnya nanti dibikin grafik pakai milimeter blok. Ini ya. Ada yang mau ditanya? Ini hasilnya kan? Masih. Kalau masanya ini, nah nanti ini dimasukkan dikali D kan, dimasukkan di sini. Nah ini, ini satuannya udah dalam apa? Meter atau senti? Meter, udah dalam meter. Meter atau senti? Kan diukur ya? Ini yang diukur kan? Pakai apa ngukurnya? Penggaris satuannya apa? Sentimeter, harus diubah ke dalam meter. Delta X-nya, ya, hati-hati ya, silahkan diolah. Untuk kelompok 1 gimana kelompok 1? Dibagi. Jangan lupa delta X-nya diubah dalam. Silahkan ya, dikerjakan kelompoknya. untuk gambar grafiknya nanti sebesar apa Pak? Grafiknya nanti ini buat skala aja, ngikutin kotak aja ya, jadi satu kotak ini satu skala ya, oke. Nah, satu kotak yang kecil, satu kotak kecil ini satu skala. Jadi ini misalnya sumbu X ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini, yang ini satu, ini dua, gitu ya, ini satu, ini dua, gitu ya, Pak. Nanti dihubungkan antara sumbu X dengan sumbu Y kan gitu. Ini untuk pembuatan grafiknya ya. Ini untuk skalanya yang ini itu satu kotak ini satu. Jadi ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau yang sumbu Y X-nya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, paham? Untuk yang grafik satu anak satu. Silakan dilanjutkan ya. Gimana kelompok 3? Videonya dulu. Bacanya dari sini. Harus tegak lurus, bacanya dari sini. Nah, harus tegak lurus. Sudah selesai? Baik, terima kasih ya untuk kelompok 3 sudah selesai mengambil data. Kita upload juga ya untuk kelompok 3 ya. Baik.
Nah selanjutnya ya, karena kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah dapat data ya, silakan datanya diolah. Kemudian setelah diolah, dimasukkan ke dalam tabel ini dilengkapi. Setelah tabel ini selesai dilengkapi, tugas selanjutnya adalah tiap anak ya, kalau yang ini melengkapi tabel itu tugas kelompok, tapi untuk tiap anak tugas individunya adalah setiap anak dari data tabel ini itu diolah menjadi dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik ini ya. Oke, silakan sambil dikeluarkan kertas milimeter bloknya. Baik. Gimana kelompok 1 sudah selesai buat tabelnya? Berarti tabelnya ini ya? Ini ya tabelnya ya. Baik, langkah selanjutnya adalah membuat grafik. Silakan dikeluarkan sudah semua kertas milimeter bloknya. Nah, sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan, silakan tentukan untuk sumbu X dan sumbu Y. Ya, sumbu X dan sumbu Y digambar. Yang vertikal sumbu Y, yang horizontal sumbu X ya. Nah, sesuai dengan yang ada di tabel. Ya, kemudian tentukan skala-skalanya. Di situ kan ada kotak manometer belum kan? Di situ ada skala-skala nih. Nah, ditentukan kalau misalnya hasilnya di sini untuk F-nya 0,15, berarti nanti yang sumbu Y-nya ini di situ dikasih interval 0,2, 0,4, 0,6 dari setiap dua skala nanti dihubungkan ya. Jadi nanti di sini ini Bapak kasih contoh 1 ya. Nanti dilanjutkan contohnya misalnya di sini. Nah, di sini misalnya ini sumbu X ya, sumbu X-nya. Sumbu X-nya berarti delta X-nya ya. Delta X-nya. Kemudian yang sumbu Y-nya itu adalah F-nya ya. Oke, perhatikan ya. Ya, nah kita contoh dulu di sini misalnya F-nya 0,15, berarti ini ambil aja skalanya di sini misalnya 0,2 dulu. Di sini 0,4. Karena maksimal adalah 1,5 ya. Berarti nanti di sini kita ambil 2. Ini misalnya 0,6 dan seterusnya ini 0,8. Nanti silakan dilanjutkan ya. Berarti ini 1. Paham? Nah, yang bawah sama untuk sumbu Y-nya, sumbu X-nya. Ini sama, ambil aja 0,2. Ini 0,4 dan seterusnya ini 1 ya. Dan seterusnya. Nah, contoh Bapak ambil kasih contoh 1 ya. Misalnya di tabel 1 nih. Tabel 1 F-nya 0,15. 0,15 itu kan antara 0 dengan 1 ya. Sebelum 0,2 kan. Berarti kalau 0,15 berarti adanya di sini. Di sini 0,15. Nah, gayanya 0,15. Pertambahan panjangnya berapa dari hasil yang sudah didapat? 0,005. Ini sudah diubah dalam meter? Dari senti ke meter ini hasilnya. Baik, berarti kita masukkan ke sini 0,005 itu kira-kira di mana tabelnya? Di sini ya. Misalnya di sini ya. 0,05. Berarti ini sumbu X dan sumbu Y-nya digabung ini titik-titiknya. Nah, jadi 1 titik. Ya, untuk selanjutnya tabel nomor 2 dibuat lagi nanti dapat titik. Kemudian tabel nomor 3 dapat titik lagi sampai 5. Nanti tiap titik dihubungkan. Itu namanya grafik linearnya. Paham ya? Ada pertanyaan? Oke, enggak ada. Silakan dikerjakan. Gimana untuk kelompok 2? Ada kendala pembuatan grafiknya? Silakan dikerjakan dulu ya. Silakan. Untuk kelompok 3 gimana kelompok 3? Tadi buat grafik ya, sudah semua ya. Bisa semua, data tabelnya sudah lengkap semua. Baik, silakan dibuat grafiknya sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi ya. Silakan. Pos 3. Oke, baik, terima kasih ya. Sudah selesai semua ya. Untuk kelompok 1 gimana? Sudah selesai? Oke, alhamdulillah luar biasa ya. Kelompok 1 tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Sekarang kita coba tanya untuk kelompok 2 gimana?
sudah selesai semua? Udah, Pak. Laporannya sudah selesai? Baik, terima kasih. Terus buat